Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Tahu kualitas ibadah kita menolong diri kita untuk menyadari kekurangan, karena tanpa memahami kekurangan sulit bagi kita memperbaiki. Dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan ibadah yang benar, khusyuk dan istiqomah yang akan berbekas dalam kepribadian kita. Karena tidaklah Allah memerintahkan kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kemuliaan dunia akhirat kita. Siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin mulia, rahasianya adalah kekuatan ibadah kita. Karena Allah tidak memerintahkan, tidak menciptakan kita kecuali untuk menjadikan segala kegiatan kita menjadi ibadah. Tetapi orang yang seperti apakah orang yang ibadahnya baik? Maka mudah-mudahan hikmah yang akan dibaca dari kitab Al-Hikam ini akan membuat kita semakin mengenal siapa yang khusyuk dalam ibadahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang terang waktunya dengan taat di masa salih atau di masa permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya dengan cahaya nur ma'rifat. Siapa yang kuat tawakalnya di masa permulaan, maka akan terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Rabbul Jalil. Mastu di'afi ghaibis sarairi, zahara fi syahadatiz zawahiri. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu." Andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Talib Al-Maski berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang yang ingkar, yaitu bila disebut nama Allah saja, mereka mengejek dan enggan tidak mau taat. Jadi kalau kita mendengar ada orang yang, wah ini ahli ma'rifat, wah ini orang yang sangat kenal kepada Allah, wah ini kekasih Allah, oh ini orang yang hebat khusyuk ibadahnya. Sebetulnya tidak cukup dengan diakui, tetapi kita bisa lihat dari perilaku sehari-hari. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Dengan kata lain, kalau seseorang hatinya khusyuk kepada Allah, maka akan tampak dari perilakunya sehari-hari. Kalau ibu bapak ingin mengetahui orang yang sholatnya khusyuk, tidak cukup dilihat pada waktu sedang sholat, tapi bisa kita lihat sesudah sholat. Lau khasha'a qalbuhu, barang siapa, andai kata khusyuk di dalam hatinya, maka khusyuk pula seluruh anggota perilaku tubuhnya. Tenang di hatinya, tenang di wajahnya, tenang dalam sikapnya. Sekali lagi, kalau kita simak dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat sukses, beruntung, menang, bahagia orang yang beriman dan khusyuk di dalam sholatnya. Ada sambungan ayat lainnya.
Berarti kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, sesudah kita berusaha meningkatkan iman, kualitas sholat. Ciri dampak lahiriah orang yang sholatnya khusyuk bisa dilihat. Satu, bagaimana orang tersebut sangat menjaga setiap waktu. Karena sholat itu mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Ya Rasul, amalan apa yang dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktu. Maka orang yang sholatnya khusyuk, niscaya dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang berharga bagi dunia akhirat. Dengan kata lain, tidak mau melakukan sia-sia. Makin banyak kesia-siaan dalam perkataan, perilaku, itu boleh jadi menunjukkan kurang terjaganya kehusuan pribadinya. Boleh jadi dia banyak bicara, tapi setiap kata-katanya berbobot, berharga. Ciri yang kedua, orang yang ahli sholat sangat menjaga kebersihan. Karena sholat yang khusyuk, sholat itu selalu diawali dengan wudu. Wudu ini bisa diartikan betapa Allah mencintai orang yang mengawali hubungan dengan Allah itu dengan kebersihan. Lahir, kebersihan pikiran, kebersihan tutur kata, kebersihan hati, kebersihan harta. Jadi kalau orang yang rajin sholat tapi korupsi, itu ciri-ciri sholatnya kurang baik. Karena orang yang sholatnya khusyuk pasti tidak mau tersentuh dirinya oleh harta haram. Orang rajin sholat tapi perkataannya jorok dan kotor, itu menunjukkan sholatnya belum baik. Karena sholat yang baik, kata-katanya tidak akan melukai, tidak akan kotor. Semakin khusyuk, semakin bersih. Pikiran bersih, tutur kata bersih, rumah bersih, tempat bersih, penampilan bersih, hati bersih. 3, ciri lainnya yang bisa kita identifikasikan orang yang meresap hasil sholatnya adalah kebiasaan hidup tertib. Karena sholat membuat kita tertib. Salah satu rukun sholat adalah tertib, teratur. Cara nyimpen barang di rumah juga menunjukkan kualitas sholat. Sholat itu sosab rapih, bahu bersentuh atau kaki bersentuh. Karena yang lebih penting dari itu, bagaimana seseorang itu bisa berhasil kalau tertib. Kalau kita tidak tertib, banyak masalah. Berapa banyak kita buang waktu karena kaos kaki yang lupa menyimpan, karena kunci sembarangan. Berapa banyak orang yang celaka karena nyimpen termos sehingga tumpah menimpa anaknya. Allah menginginkan kita bahagia, meminimalisir resiko dengan hidup tertib. Tutur kata tertib, perilaku tertib. Jadi disiplin itu sebuah prestasi dari orang yang sholatnya khusyuk. Ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah kemampuan untuk tumanina. Jadi dalam mengerjakan apapun hadir. Dia pulang dari kantor dengan anak, hadir bersama anaknya. Ciuman kepada anak, hadir dengan hatinya. Membelai anak, hadir. Jangan sampai tubuh bersama anak, pikiran, hati dengan kantor. Sholat mengajarkan hadir. Kita di meja makan dengan keluarga, hadir diri kita dengan keluarga. Jangan tubuh di meja makan, pikiran di tempat kerjaan. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, satu belayan suami ke istri bisa menembus hati istrinya, sebab belayannya itu hadir. Maka tidak usah heran orang-orang yang sholatnya khusyuk, walaupun banyak pekerjaan yang dilakukannya, dia bisa berprestasi karena hadir. Yang jadi masalah kan kita sering tidak hadir. Fisik dengan pikiran tidak bersama-sama. Ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah tawadu, rendah hati. Karena kening sama rendahnya dengan telapak kaki. Jadi kalau ada orang sombong, petantang, petenteng, ini boleh diartikan sholatnya belum baik. Seharusnya makin bagus sholat, makin merunduk, makin rendah hati.
Melihat anak kecil tidak berani meremehkan karena dosanya lebih sedikit. Melihat yang tua tidak berani merendahkan karena siapa tahu pahalanya lebih banyak. Melihat orang yang berdosa tidak berani juga meremehkan karena siapa tahu dia berdosa karena belum tahu ilmunya. Beda dengan kita berdosa, kita sudah tahu tapi dilakukan, hitungannya beda. Lihat orang yang masih ingkar, tidak berani meremehkan karena siapa tahu Allah memberikan hidayah. Luar biasa. Dan ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan, ke kiri. Itu merupakan doa dan jaminan. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, berarti saya tidak akan merugikanmu. Orang yang sholatnya khusyuk selalu menjaga dirinya tidak merugikan siapapun. Dia jaga sikapnya. Oleh karena itu, orang yang sholatnya banyak tapi aktif sekali merugikan orang lain, menyakiti, itu mencerminkan ada hal yang kurang baik, kurang sempurna dalam sholatnya. Begitu, silakan Bapak akan bertanya. Ya, mari. Pak, dalam rangka kita mencapai sholat yang khusyuk, di samping kita memahami arti yang kita baca, boleh nggak kita membayangkan dalam sholat itu berupa wujud, katakanlah kita konsentrasi, seakan-akan ada Ka'bah di depan kita, atau membayangkan ada samping kiri kita ada malaikat mencatat kita, boleh nggak begitu? Ya, memang Allah itu maha gaib dan laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Bukankah kita sering meyakini sesuatu yang tidak kita lihat? Kita tidak melihat adanya udara di sini, tapi kita yakin ada udara. Kita tidak melihat adanya elektron pada listrik, tapi kita yakin ada. Kita pun bisa meyakini Allah ada bersama kita tanpa harus kita lihat. Seperti kita meyakini udara juga kan begitu. Allah tidak menyerupai apapun dan tidak diserupai apapun. Katakan saja Allah sedang menatapku, Allah maha mendengarkan, Allah maha menyaksikan, karena dialah yang menggenggam segala-gala. Itu bisa jadi lebih aman. Yang jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu, ya. Begitu. Yang paling baik kalau kita sudah memahami bacaannya, itu sudah cukup membuat kita konsentrasi itu. Maka orang yang sholatnya khusyuk sepatutnya memahami betul ilmu sholat dan bacaan sholat, karena nanti nikmat dari dialognya. Walaupun kita tidak mendengar jawaban, tapi bukankah ayat-ayat Allah merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Allah? Gitu Pak? Baik. Bagaimana kalau kita dalam sholat supaya pikiran kita tuh nggak kemana-mana, sholat kita tuh khusyuk pokoknya? Ya, sepengetahuan saya yang namanya khusyuk bukan tidak ingat apa-apa. Terbukti Rasulullah ketika sedang sholat dan ada bayi yang menangis, ternyata dipercepat sholatnya untuk membuat sang ibu lebih tenang. Kemudian ketika beliau sedang sujud, cucunya naik ke punggung, Rasulullah memperpanjang sujudnya. Sholat khusyuk adalah upaya terus-menerus agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Sholat khusyuk bukan berarti tidak ingat apa-apa. Kita bahkan boleh tahu kalau di depan kita, atau kalau ada paku, ada kotoran, ada ular. Yang penting adalah bagaimana seperti burung terbang, tangkap. Pikiran terbang, tangkap, kembalikan. Ya, terbang, tangkap, sampai nanti pikiran kita terlatih untuk selalu menguasai pikiran kita dengan baik. Dan ini akan berdampak dalam kehidupan kita, karena kita sering terjebak oleh pikiran yang tidak terkendali, mendramatisir masalah. Kalau ada apa-apa terbang, ibu cemburu ke suami, terbang pikiran, menerawang,
mengada-ada. Akhirnya kita sengsara. Sholat sebetulnya adalah bagian dari melatih supaya pikiran kita terkendali dengan baik. Karena kebanyakan orang sengsara itu bukan karena masalahnya, tapi karena tidak terampil mengendalikan pikiran dan hati. Berapa banyak persoalan sederhana yang menjadi masalah besar karena pikiran kita tak terkendali. Berapa banyak urusan yang simpel menjadi lebar. Nah, seharusnya latihan sholat ini latihan mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau kita ingin sholatnya baik, cobalah perbaiki ilmunya. Ya, ilmu tentang sholat kita baca lagi, ilmu bacaan sholat kita mulai pelajari, hafalkan, pahami. Dan tidak kalah pentingnya persiapan sholat. Seperti wudhu harus baik, tempat sholat juga harus benar-benar kita atur. Jangan sampai tempat lalu lalang, sajadahnya bisa mengurangi konsentrasi. Suara di sekitar radio itu kalau bisa kita matikan, kalau tidak kita malah mendengar radio dan TV. Kemudian penampilan sholat kita juga upayakan yang baik. Jangan sampai disaku jatuh barang-barang, mukenanya terlalu longgar sehingga selalu diperbaiki. Rambut ke depan, dikebelakangkan. Kita harus benar-benar, karena waktu terbatas, maka harus terima. Yang paling berhak mendapatkan yang terbaik adalah Allah. Kita sering datang kepada atasan dengan penampilan terbaik, dengan persiapan yang matang. Kenapa berjumpa dengan Allah yang menguasai hidup kita, kita tidak memberikan yang terbaik? Maka orang yang sholatnya khusyuk, dia sangat ingin melakukan yang terbaik. Persiapannya baik, pelaksanaan disempurnakan, dan tidak boleh lupa. Kita harus minta tolong kepada Allah, karena Allah yang menguasai diri kita. Mudah-mudahan uraian sederhana ini membuat kita semangat untuk terus memperbaiki. Mengapa? Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kalau kita mengabaikan sholat kita. Semakin bagus kualitas sholat dalam sholatnya, dan semakin berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan perilaku, inilah yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang insya Allah di dunia ini bahagia dan sukses, dan akhirat pun bahagia dan sukses pula insya Allah. Hadirin dan para pemirsa yang budiman, di bulan yang penuh barokah ini selayaknya kita meningkatkan kualitas sholat kita. Karena satu amalan sunat di bulan Ramadan ini dicatatkan wajib. Apalagi yang wajib bisa sampai 700 kali lipat. Artinya sholat-sholat kita yang dulu yang hancur bisa kita reparasi di dalam Ramadan ini. Luar biasa. Sholat sunat 2 rakaat bisa jadi ganjarannya sama dengan sholat subuh yang kita tinggalkan, yang kurang baik selama ini. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang maha tahu betapa tidak khusyuknya selama ini salat kami ya Allah. Wahai yang maha tahu betapa seringnya kami lupa kepadamu. Rob, ampuni kelalaian kami selama ini. Ampuni sholat kami yang amat jarang ingat kepadamu. Juga ampuni amal-amal kami yang sangat jarang ikhlas ya Allah. Engkau tahu kami begitu tamak akan pujian penghargaan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan di bulan yang penuh barokah ini, berikan kepada kami kenikmatan menyebut nama-Mu, kenikmatan membasuh tubuh ini dengan air wudhu, dan kenikmatan bersimpuh sujud untuk-Mu. Ya Allah, jadikan sholat kami sholat yang amat khusyuk, dan indahkan akhlak kami ya Rabb,
Jadikan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu, sehingga perilaku kami terjaga. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga lisan kami terpelihara. Golongkan kami menjadi orang yang selalu sadar bahwa segalanya hanyalah titipan-Mu, sehingga hari-hari kami penuh kerendahan hati. Dan golongkan kami menjadi orang yang puas hanya dengan tatapan, pujian, karunia-Mu, sehingga kami tidak tergiur oleh pujian penghargaan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan di bulan yang penuh barokah ini kami Engkau beri rizki kenikmatan bersujud, kenikmatan beramal, kenikmatan bertaubat, kenikmatan melakukan kebajikan. Berikan kepada kami kenikmatan bersyukur, keindahan bersabar. Kumpulkan segala keutamaan pada diri kami, ya Allah. Dan golongkan kami menjadi bukti keindahan agama-Mu, bukti kebenaran tuntunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna syiyamana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang budiman, kita harus bersungguh-sungguh menjaga sholat kita sebelum kita disolatkan. Mudah-mudahan andai kata kita selalu memelihara sholat kita dan terbukti dari akhlak kita sehari-hari, maka Allah mengaruniakan akhir hayat yang diizinkan kita disolatkan oleh sebanyak-banyak hamba Allah yang ikhlas. Mungkin itulah nikmat yang besar, wafat husnul khotimah. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.